Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafid Hibatullah SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Nurul Ikhlas Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 BIT 1 di LPTK UIN Mataram. Yang insya Allah hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025 saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG BIT 1 UIN Mataram, yaitu adalah mata pelajaran Akidah Akhlak pada anak didik kelas 8 dengan materi yaitu membiasakan akhlak terpuji, yaitu adalah husnudzon. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita alhamdulillah bertemu kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang selanjutnya yaitu sebelum mengawali pembelajaran kita akan membaca doa terlebih dahulu. Baik, silahkan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan dengan belajar yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema husnudzon, berprasangka baik. Baik, siapkan buku pelajaran kalian dan alat tulis kalian. Baik, sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap Bapak mau ngetes konsentrasi kalian. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tunggal. Tepuk double. Tepuk satu jari.
2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Baik, tepuk tangan semuanya. Bagus. Nah, baik, Bapak sebelum pembelajaran berikutnya yaitu akan mengecek kehadiran kalian. Bagaimana, ini hadir semua? Baik, terima kasih. Materi kali ini yaitu adalah dengan tema husnudon. Nah, tujuannya adalah tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan, yang pertama adalah menjelaskan pengertian husnudon. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dalil tentang husnudon. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada membedakan antara husnudon dan suudon. Baik, mulai selanjutnya yaitu pengertian husnudon. Husnudon berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Husnun, dari kata husnun. Husnun itu apa? Baik. Yang kedua yaitu adalah zon. Nah, zon apa itu artinya? Yaitu prasangka atau pikiran. Dan selanjutnya adalah dalil tentang husnudon. Baik, kalian buka Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Coba buka Qurannya. Lalu bacakan sama Diza. Coba bacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu nama lain. Dibacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu tentang husnudon. Berikut artinya. Nah, sekarang coba bacakan hadisnya sama siapa? Sama Dinda. Dinada. Ayo silakan Dinada. Sesungguhnya Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis husnudon. Perhatikan, yang pertama ada dua. Satu adalah husnudon kepada Allah, yang kedua husnudon kepada sesama manusia. Yang pertama adalah husnudon kepada Allah, yaitu apa? Percaya bahwa semua takdir pasti ada apanya? Ada hikmahnya. Yang selanjutnya adalah berbaik sangka atas ujian dan cobaan hidup. Jadi kalau kita mau sukses, berarti harus apa? Berprasangka baik kepada Allah. Bahwa contoh, misalnya kita sedang apa? Setelah menyelesaikan sholat, lalu berzikir dan berdoa, kita kepada Allah ingin apa? Ingin kesuksesan, sukses dalam belajar, sukses dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Ketika berdoa itu kita harus berprasangka baik kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Supaya apa? Allah akan mengabulkannya sesuai prasangkanya. Prasangka kita baik, maka Allah akan mengabulkannya dengan kebaikan. Kalau misalnya prasangka kita buruk, atau misalnya kapan atau tidak diterima, maka akan sesuai dengan prasangkanya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah husnudon kepada sesama manusia. Yang pertama, tidak mudah menuduh tanpa bukti. Nah, nanti akan diputarkan contoh film pendeknya bagaimana kita harus bersikap berprasangka baik.
Yang kedua yaitu selalu berpikir positif terhadap sikap dan ucapan orang lain. Jadi jangan mudah menilai negatif atau berprasangka buruk kepada orang lain. Perhatikan kembali yang keenam. Yang keenam adalah ya manfaat husnuzon. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, Hati menjadi tenang dan tidak mudah marah. yang kedua, Terhindar dari permusuhan dan fitnah. yang ketiga, Menemukan kepercayaan dan kasih sayang dalam masyarakat. yang keempat. Mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya yang pertama adalah ketika kita berhusnuzon kepada orang lain, hati merasa tenang. Lalu apa? Tidak mudah marah. Ya, yang keduanya terhindar dari apa? Permusuhan dan fitnah. Karena apa? Ketika orang berprasangka buruk atau disebut namanya suudzon, maka tidak jauh daripada fitnah. Lalu yang ketiganya menumbuhkan kepercayaan dan kasih sayang dalam masyarakat. Artinya nanti akan menumbuhkan keharmonisan, baik dengan teman, baik dengan keluarga, baik bermasyarakat. Maka akan tumbuh keharmonisan ketika semua orang mempunyai prasangka baik husnuzon. Yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbaik sangka atau berhusnuzon. Yang ketujuh adalah lawan dari husnuzon. Lawan dari husnuzon itu apa? Husnuzon itu apa? Contoh husnuzon. Contoh husnuzon yang pertama. Mencuri tanpa bukti. Yang kedua. Berpikir bahwa Allah tidak adil karena diberi ujian. Suudzon menyebabkan dosa, konflik dan kerusakan hubungan, baik hubungan teman ataupun hubungan antar saudara. Ketika orang mempunyai suudzon, maka akan terjadi apa? Yang pertama dosa, yang kedua konflik, yang ketiga kerusakan hubungan antar sesama manusia. Yaitu contoh sikap husnuzon. Yang pertama, saat teman tidak menyapa kita, berpikir kemungkinan dia sedang lelah. Jadi ketika teman tidak menyapa kita, jangan langsung apa? Menjudge bahwa teman kita sombong atau apa? Tidak mau menyapa kita. Ya, jadi harus apa? Tetap berprasangka baik. Yang kedua, ini contoh sikap husnuzon. Jika hasil ujian jelek, kita yakin itu bagian dari ujian dan kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, yaitu apa? Saat hujan turun, saat ada acara, yakin bahwa itu berkah dari siapa? Allah. Ketika sedang ada acara, mau acara apapun, turun hujan misalnya, kita langsung jangan apa? Berprasangka buruk kepada Allah, mengatakan segala hal-hal yang buruk. Nah, lalu bagaimana di sini? Bahwa yakin bahwa ketika hujan itu akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, yang selanjutnya yaitu adalah kita ke materi evaluasi, yaitu latihan soal. Ya, siapkan dan catat. Yang pertama, catat, yaitu apa yang dimaksud dengan husnuzon. Ya. Yang kedua, sebutkan dua contoh husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu apa akibat dari husnuzon. Yang terakhir, yang keempat,
Apa dalil yang berkaitan dengan husnudzon? Baik, silakan kerjakan dan dari materi-materi tadi yang sudah dijelaskan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan di depan. Sama satu orang saja. Sama Bella kumpulkan. Untuk dalam materi kali ini yaitu materi husnudzon. Mari kita tanamkan husnudzon dalam hati agar hidup lebih damai, penuh syukur dan jauh dari permusuhan. Yang selanjutnya adalah berprasangka baik adalah jalan menuju hati yang bersih dan hidup yang tenang. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.